Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Hari ini kita kembali praktikum penyihatan air dengan judul analisis besi. Selanjutnya, mari kita lihat alat dan bahan yang akan digunakan di dalam praktikum kali ini. Yang pertama, ini adalah tabung Nessler, ya. Tabung Nessler ini ada ciri-cirinya, terdapat dua tanda batas, yakni tanda batas 50 mili dan tanda batas 100 mili. Kita membutuhkan beberapa tabung Nessler. Yang jelas yang pertama kita pakai untuk perlakuan sampel, kemudian untuk tempat pembuatan larutan standar warna. Kemudian alat yang lainnya adalah beker gelas. Kemudian di sini ada gelas ukur ukuran 100 mili dan ukuran 10 mili. Selanjutnya ada pipet tetes, kemudian pipet ukur. Bisa ditambahkan jika dibutuhkan, ini ada pipet Eppendorf. Untuk pengambilan sampel, bisa menggunakan botol sampel ataupun botol BOD yang kedap terhadap keluar masuknya oksigen ke dalam sampel. Jadi ini adalah botol BOD yang digunakan untuk tempat sampel. Kemudian bahan yang digunakan selain sampel, di sini ada Aquades, kemudian ada larutan H2SO4 4N, kemudian ada larutan standar Fe. Kemudian di sini ada larutan NH4CNS dengan konsentrasi 20%. Yang terakhir, larutan KMnO4 dengan konsentrasi 0,1 N. Mari kita lanjutkan dengan cara kerja analisis besi. Kita mulai cara kerja tahap pertama, yakni membuat larutan standar warna. Untuk membuat larutan standar warna ini dipersiapkan tabung Nessler sebanyak 5 tabung. Kemudian masing-masing diisikan larutan standar Fe dengan volume bertingkat. Di sini yang dibuat, yang sudah dituliskan dalam label, dimulai dari yang terendah 0,5 mili. Kemudian 1 mili, berarti nanti di sini ditambahkan larutan standar Fe-nya 1 mili. Kemudian ini adalah 1,5 mili, 2 mili dan 2,5 mili. Ya. Ditambahkan larutan standar Fe sesuai dengan yang tertera di dalam label. Kemudian langkah selanjutnya adalah ditambahkan Aquades sampai tanda batas pertama, yakni sampai volume 50 mili, ya. Jadi kelima-limanya ditambahkan Aquades sampai 50 mili. Selanjutnya ditambahkan larutan H2SO4 4N sebanyak 2,5 mili untuk masing-masing Nessler. H2SO4 4N ini digunakan untuk membuat suasana menjadi asam. Kemudian ditambahkan KMnO4 0,1N sampai terjadi perubahan warna ini dari bening menjadi merah muda. Sambil dihomogenkan.
Kemudian ditambahkan larutan NH4CNS konsentrasi 20% sebanyak 2,5 mili. Ya. Yang terakhir, ditambahkan Aquade sampai volume 100 mili untuk memudahkan dalam nanti proses perbandingan warnanya. Sudah selesai untuk proses pembuatan larutan standar warna. Setelah itu kita lanjut ke tahap kedua, yakni pemeriksaan sampel yang sudah kita ambil. Selanjutnya untuk pemeriksaan sampelnya, kita siapkan satu tabung Nestler, kemudian air sampel tadi yang ada di dalam botol sampel atau botol BOD, kita masukkan sampai tanda batas pertama atau sebanyak 50 ml. Setelah itu, tahapan selanjutnya sama seperti pembuatan larutan standar warna tadi. Bedanya, kalau larutan standar warna tadi, yang dimasukkan pertama kali adalah Aquades dan ditambah dengan larutan standar besi, sedangkan untuk sampel yang dimasukkan pertama kali adalah air sampelnya. Kemudian untuk selanjutnya langsung ditambahkan larutan H2SO44N sebanyak 2,5 mili. Kemudian diberikan tetes demi tetes KMNO4 sampai berwarna merah muda. Ditunggu 5 menit ya sampai warna merah mudanya stabil. Kemudian baru yang terakhir ditambahkan dengan NH4CNS. Selanjutnya untuk pemeriksaan sampel setelah ditambahkan KMNO4 dan ditunggu selama 5 menit, warna merah muda tidak berubah atau stabil, kita tambahkan larutan NH4CNS konsentrasi 20% sebanyak 2,5 mili. Ini hasilnya. Selanjutnya, yang terakhir ditambahkan Aquades sampai volume 100 mili. Nah, sudah selesai. Ini adalah hasil akhir perlakuan sampel untuk analisis besi. Langkah selanjutnya, sampel yang sudah selesai ini kita bandingkan dengan larutan standar warna yang sudah jadi. Di antara kelima larutan standar warna ini, konsentrasi manakah yang paling sesuai dengan warna yang terbentuk pada sampel? Kita bandingkan. Warna yang paling sesuai adalah konsentrasi volume 1,5 mili ya. Jadi ini volume larutan standar warna yang paling sesuai dengan sampel ya. Jadi sesuai warnanya ini adalah volume 1,5 mili. Oleh karena itu nanti volume yang dimasukkan ke dalam rumus adalah 1,5 mili atau 1,5 mili untuk perhitungan kandungan besi total. Kita lanjutkan tahap 3 dalam praktikum analisis besi. Setelah tahap pertama tadi penentuan atau pembuatan larutan standar warna,
Tahap kedua, pembuatan atau penentuan larutan besi total. Kemudian yang ketiga ini adalah penentuan untuk pemeriksaan besi ferry. Jadi langkah yang pertama, sampel dimasukkan ke dalam tabung Nessler ya, sampai batas volume 50 mili. Setelah itu ditambahkan H2SO4 4N sebanyak 2,5 mili. Dilanjutkan, ditambahkan NH4CNS konsentrasi 20%. Jadi tanpa ada penambahan KMnO4. Sudah, ini adalah sudah terbentuk. Nah, kemudian ini baru dibandingkan dengan larutan standar warna yang ada. Boleh ditambahkan Aquades sampai dengan volume 100 mili, atau jika warnanya sudah bisa terlihat, boleh hanya seperti ini ya. Kemudian dicoba dibandingkan. Dianggap sama dengan 5 ya, 0,5. Baik. Di sini kita asumsikan ya, karena kita hanya membuat sampai 0,5, jadi nanti kalau pada saat praktikum betulan Anda buat lagi sampai konsentrasi yang di bawahnya supaya didapatkan warna yang sesuai atau warna yang tepat. Jadi dibuat dengan volume yang lebih kecil ya pada larutan standar warnanya. Oke, ini kita pakai volume terkecil dari larutan standar warna, yakni 0,5 mili. Jadi tadi diingat lagi, untuk yang pemeriksaan besi total ya, VLBS-nya nanti yang dimasukkan dalam perhitungan adalah volume 1,5 mili, sedangkan untuk penentuan yang volume besi ferry nanti VLBS-nya dimasukkan angka atau volume 0,5 mili. Setelah itu baru dihitung berapa kandungan besi ferry. Tahap keempat atau tahap terakhir dalam analisis besi adalah penentuan kadar besi ferro. Untuk penentuan kadar besi ferro dapat ditentukan dari hasil perhitungan kadar besi total dikurangi dengan hasil perhitungan dari kadar besi ferry. Demikian praktikum analisis besi pada kesempatan hari ini. Kita bertemu lagi pada pertemuan yang akan datang. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.